Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan binatang-binatang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izinnya dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan salawat dan salam baginya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Hadirin yang berbahagia, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang bersifat ghaib, diciptakan dari nur, selalu taat, tunduk, dan patuh, dan tidak pernah ingkar kepadanya, namun juga tidak makan dan minum maupun tidur. Malaikat merupakan makhluk Allah yang selalu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka dengan penuh ketaatan. Bahkan malaikat juga bersujud kepada manusia, berbeda dengan iblis yang menentang perintah bersujud kepada manusia tersebut. Hal ini disebabkan karena iblis diciptakan Allah dari api. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah Allah. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada malaikat Allah tidaklah menaklukkan akal sebagai landasan, namun juga tidak menafikan akal sebagai alat yang diimani. Beriman kepada malaikat hukumnya wajib, tidak akan diterima iman seorang muslim tanpa bagaimana rukun ini. Iman kepada malaikat adalah pokok iman kepada wahyu, karena malaikat menyampai wahyu adalah roh yang berakal, yang memiliki ilmu yang luas dengan izin Allah. Malaikat menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi sebagai pokok agama. Tanda beriman kepada malaikat dapat dilihat dari sikap dan perilaku sehari-hari. Seperti 1. Meyakini dengan sepenuhnya bahwa mereka itu ada dan termasuk makhluk yang ditunduk kepadanya, yaitu kepercayaan yang pasti tentang keberadaan para malaikat. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang bahwa malaikat adalah hanya sebuah kata yang bermakna konotasi yang berarti kebaikan atau semacamnya. Allah Ta'ala telah menyatakan keberadaan mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadar rahmanu waladan subhanah bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran Surah At-Tarim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Shadaqallahul Azim. Dan malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 20. 2. Mengimani nama-nama malaikat yang telah kita ketahui, sedangkan malaikat yang tidak diketahui namanya wajib kita imani secara global. Di antara dalil yang menunjukkan banyaknya bilangan malaikat dan tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Allah Ta'ala adalah sebuah hadis sahih yang berkaitan dengan Baitul Ma'mur. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Baitul Ma'mur berada di langit yang ketujuh setentang dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang salat di dalamnya. Kemudian apabila mereka telah keluar maka tidak akan kembali lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Mengimani sifat-sifat malaikat yang kita ketahui. Seperti misalnya sifat Jibril, di mana Nabi mengabarkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Jibril dalam sifat yang asli, yang ternyata mempunyai 600 sayap yang dapat menutupi cakrawala. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang mempunyai 600 sayap. Setiap sayap menutup ufuk. Dari sayapnya berjatuh berbagai warna, mutiara dan permata yang hanya Allah sajalah yang mengetahui keindahannya. Ibnu Katsir berkata dalam Bidayah wan Nihayah bahwa sanad hadis ini bagus dan kuat, sedangkan Syekh Ahmad Syakir rahimakumullah berkata dalam Al-Musnad dan bahwa sanad hadis ini sahih. Dalam hadis di atas disebutkan bahwa malaikat memiliki sayap dengan berbagai warna. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan memberitahukan bentuk Jibril alaihi salam yang mempunyai 600 sayap seperti sayap menutup ufuk. Kita tidak perlu mempersoalkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat 600 sayap dan bagaimana pula cara beliau mengetahuinya. Padahal satu sayap saja dapat menutupi ufuk. Kita jawab, selagi hadis tersebut sahih dan para ulama mensahihkan sanadnya, maka kita tidak membahas mengenai kaifat bagaimana, karena Allah Maha Kuasa untuk memperlihatkan kepada nabinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hal-hal yang tidak dapat dibayangkan dan dicerna oleh Allah fikiran. Allah Ta'ala menceritakan bahwa sayap yang dimiliki malaikat memiliki jumlah bilangan yang berbeda-beda. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing.
ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir ayat 1. Sifat malaikat yang lain adalah terkadang malaikat itu dengan kekuasaan Allah bisa berubah bentuk menjadi manusia, sebagaimana yang terjadi pada Jibril saat Allah mengutusnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan pada manusia apa itu Islam, iman, dan ihsan. Demikian juga dengan para malaikat yang diutus oleh Allah kepada Ibrahim dan Lut alaihi salam. Mereka semua datang dalam bentuk manusia. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mengimani dengan apa yang kita ketahui tentang pekerjaan-pekerjaan mereka. Kita mengimani dengan apa yang kita ketahui tentang pekerjaan-pekerjaan mereka yang mereka tunaikan berdasarkan perintah Allah Ta'ala, seperti bertasbih, mensucikan Allah, dan beribadah kepadanya. Tanpa kenal lelah dan tanpa pernah berhenti, di antara para malaikat ada yang memiliki tugas khususnya. Misalnya Jibril alaihi salam yang ditugasi menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasulnya alaihi salam. Mikail yang ditugasi menurunkan hujan dan menyebarkannya. Israfil yang ditugasi meniup sangkala. Malaikat maut yang ditugasi mencabut nyawa. Dalam beberapa atsar dan disebutkan bahwa malaikat maut bernama Israel, namun atas tersebut tidak sahih. Nama yang benar adalah malaikat maut, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu kau. Quran Surah As-Sajdah 11. Yang ditugasi menjaga amal perbuatan hamba dan mencatatnya, perbuatan yang baik maupun yang buruk. Mereka adalah para malaikat pencatat yang mulia. Adapun penamaan malaikat Raqib dan Atid juga tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita menanamkan malaikat sesuai dengan apa yang telah Allah nanamkan bagi mereka. Yang ditugasi menjaga hamba pada waktu bermukmin atau berpergian, mau waktu tidur atau ketika jaga, dan pada semua keadaannya. Mereka Allah Al-Muqaqibat. Para malaikat penjaga surga, Ridwan, merupakan pemimpin para malaikat di surga. Apabila hadis tertentang hal itu memang sah. 19 malaikat yang merupakan pemimpin para malaikat penjaga neraka dan pemukaan adalah malaikat Malik. Para malaikat yang diserahi untuk mengatur janin di dalam rahim. Jika seorang hamba telah sempurna 4 bulan di dalam perut ibunya, maka Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat kepadanya dan memerintahkannya untuk menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagia. Para malaikat yang diserahi untuk menanyai mayat ketika telah diletakkan di dalam kuburnya. Ketika itu 2 malaikat mendatangi untuk menanyakan kepadanya tentang Robnya, agamanya, dan nabinya. Yang terpenting yang menjadi kewajiban kita untuk mengimaninya adalah bahwa setiap orang bersamanya 2 malaikat yang bertugas menulis semua perbuatan orang tersebut. Yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf 17-18. Maka jagalah diri Anda wahai muslimin akan pencatatan kedua malaikat tersebut yang akan terungkap keburukan Anda pada hari kiamat.
semua yang Anda ucapkan akan tersimpan dengan baik. Dan jika hari kiamat tiba, maka catatan amal setiap orang akan dikeluarkan. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadapmu. Quran Surah Al-Isra 13-14. Contoh-contoh perilaku iman kepada malaikat. 1. Senantiasa beramal soleh dan taat pada Allah. 2. Selalu berhati-hati dengan mempertimbangkan suara hati yang baik karena Allah malaikat Jibril yang selalu mengawal manusia dengan wahyu dan iman dan ilmu. Ketiga, selalu optimis dalam mencari penghidupan karena yakni ada malaikat Mikail yang membagi rizki manusia. Keempat, hidup di dunia tidak semena-mena karena yakni kehidupan ini akan berakhir ketika malaikat Israfil melaksanakan tugasnya. Kelima, berusaha untuk memperbanyak perbuatan baik sebelum malaikat Mikail melaksanakan tugasnya untuk mencabut nyawa. Keenam, selalu berhati-hati dalam perbuatan karena ada malaikat Raqib dan Atid yang selalu mencatat amal baik dan buruk. Ketujuh, selalu berusaha berbuat baik untuk persiapan setelah mati karena yakni ada malaikat Munkar dan Nakir yang menanyai di dalam kubur. Kedelapan, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang meninggal apabila telah diletakkan di dalam kubur dan para pengantarnya telah meninggalkannya, sesungguhnya ia akan mendengarkan derap sandal mereka. Kemudian datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir dan mendudukannya seraya bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini Muhammad SAW? Apabila ia seorang mukmin, maka akan menjawabnya, saya bersaksi bahwa dia hamba Allah dan utusannya. Kemudian dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka, sesungguhnya Allah telah menggantikannya buat kamu di surga. Kemudian ia akan melihat kedua tempat itu semua, surga dan neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 9. Menjauhi segala larangan Allah agar terhindar dari neraka yang dijaga malaikat Malik. 10. Memurnikan ajaran Islam, memantapkan tauhid dan menjauhi tahayul. 11. Bekerja keras demi produktivitas dan yakin akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada malaikat. Manfaat beriman kepada malaikat antara lain, semakin meyakini kebesaran, kekuatan, dan kemahakuasaan Allah, membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah, karena iman kepada Allah dan iman kepada malaikat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati karena dia menyadari bahwa setiap perbuatan selalu diawasi oleh malaikat. Mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik karena manusia menyadari bahwa sekecil apapun tindakan baiknya akan dicatat oleh malaikat. Menghindarkan diri manusia dari perbuatan tercela yang akan menurunkan martabat dan derajat dari manusia itu sendiri. Itulah sedikit ilmu yang dapat disampaikan kepada saudara-saudaraku. Semoga sekalian menemukan jawaban atas pertanyaan tentang malaikat yang selama ini mungkin menjadi ganjalan dalam benak antum dan antuna. Semoga setelah mendengarkan dan merenungkan tentang hakikat malaikat, iman kita menjadi bertambah dan supaya lebih tentram dalam hati kita, bahwa manusia tidak akan dibiarkan saja tanpa pertanggung dan jawab.
karena ada malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan kita yang kelak kita akan ditanyakan tentangnya. Wallahu alam. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan khilaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghairihi ata'allaq ya baki yas'alu khaliqahu fa'attahul wahyu fa'ashraq. Iqra ya Muhammad ya taibatu jittuki sabba li rasulillahi mihibba birrawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, yakni besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mengulas sedikit tentang serakah. Serakah ialah suatu keadaan jiwa yang membuat manusia tidak puas dengan apa yang dimilikinya dan berusaha ingin memiliki yang lebih banyak lagi. Keserakahan ini tidak hanya dapat pada pemilikan harta, tetapi juga terhadap makanan, minuman, kegiatan seksual, dan sebagainya. Ini termasuk penyakit hati yang tercela dan tidak sehat, karena hati orang serakah tidak pernah tenang, puas, dan selalu merasa kekurangan. Karena itu, bisa terdorong perbuatan buruk, misalnya menipu, mencuri, manipulasi, korupsi, dan sebagainya. Untuk memenuhi nafsu serakahnya terhadap harta dan kedudukan, itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahayanya sifat serakah. Barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Segala keperluannya akan Allah kumpulkan dan keperluan dunia akan datang. Barang siapa menjadikan motivasi dunia sebagai cita-cita, Allah akan menjadikan kefakiran di hadapan matanya dan akan menjadikan kacau segala urusannya. Sedangkan dunia yang dicarinya sungguh-sungguh tak ada yang datang menghampirinya melainkan sesuatu dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah atas dirinya pada sore dan pagi harinya dia selalu dalam kefakiran. Hadis riwayat Tirmizi.
Rasulullah juga mengingatkan, setiap anak Adam mengalami masa tua kecuali dua hal, yaitu kerasukan terhadap harta benda dan panjangnya umur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seandainya seorang anak Adam telah memiliki dua lembah, maka dia akan mencari lembah yang ketiga, dan perutnya tidak akan merasa puas sampai dimasukkan ke dalam tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah itu menjelaskan bahwa nafsu untuk menumpuk harta dan mencapai kedudukan yang setinggi-tingginya dalam kehidupan dunia itu sebenarnya manusiawi dan dapat menjadi motivasi untuk meraih kemajuan dalam kehidupan dunia seperti kekayaan, kedudukan, dan ilmu pengetahuan, tetapi nafsu itu harus dikontrol agar tidak menimbulkan ekses negatif, yaitu mencari kekayaan dan kedudukan dengan cara yang tidak benar, seperti sogok menyogok dan sebagainya. Tetapi kalau mencari harta dan kedudukan yang setinggi-tingginya sekalipun dengan cara yang benar, tentu saja boleh. Lawan dari serakah ialah merasa cukup. Hal ini dapat membuat orang mengendalikan keinginan-keinginan yang tidak baik dan merasa cukup dengan mempunyai harta yang dimiliki. Orang yang berbuat kebajikan itu selalu hidup terhormat, terpandang, dan merdeka. Ia kebal terhadap penyakit yang ditimbulkan kelimpahan harta di dunia serta hukum di akhirat. Penyakit serakah itu dapat disembuhkan dengan merenungkan keburukan dan akibat-akibatnya yang merugikan, dan menyadari bahwa serakah merupakan perangai hewan yang tidak mengenal batas dan kepuasan, serta menggunakan segala cara termasuk yang haram sekalipun dalam memenuhi tuntutan nafsu serakahnya. Insya Allah saya berjanji tidak akan berbuat serakah. Temanku semuanya, mari kita jauhi perbuatan serakah ini. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.